Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bisyabr. Shadaqallahul azim. Tentunya pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di penghujung bulan Ramadan ini. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dan keluarga besar Ikatan Keluarga Islam Simalungun Kota Medan yang dirahmati Allah. Selama 1 bulan ini kita telah melaksanakan ibadah puasa, maka izinkan pada kesempatan ini di penghujung bulan suci Ramadan ini saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada manfaatnya bagi kita dan bagi saya sendiri. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah puasa itu kepada umat Islam yang beriman. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang beriman dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Kalau kita melihat tujuan puasa itu antara lain adalah untuk menjadikan umat manusia ini, yaitu hamba Allah yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertanya, apakah ketakwaan yang dimaksud dalam hal ini? Bertakwa yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mematuhi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan ini. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ukuran untuk membedakan kita dengan hamba Allah yang lain. Karena Allah tidak membedakan hambanya dengan faktor yang lain kecuali dengan ketakwaan. Maka ketakwaan inilah menjadi kunci bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu secara garis besar adalah kita wajib melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun Islam ada rukun Islam sampai 5 perkara. Dan juga kita wajib meninggalkan atau menghindari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar daripada segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan hina yang memang itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya inti daripada ketakwaan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari kita semua. Oleh karena itu, puasa yang kita laksanakan ini akan membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan juga menjadi hamba Allah yang akan bagaimana kita berfungsi dalam kehidupan ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya puasa ini juga mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak terhitung dan tidak terbayar itu oleh kita. Nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Apa menikmatnya umur ini? Bagaimana mensyukurinya? Kita jadikanlah selama umur hidup kita ini menjadi umur yang berkah, yang semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga harus kita manfaatkan sesuai dengan yang dituntun Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung nilainya. Harta kita kemana kita gunakan, harta kita kemana kita manfaatkan, dan dari mana kita peroleh. Perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan harta kita itu untuk kebaikan, untuk jalan yang dituntun Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat ilmu. Kita harus berdayakan atau manfaatkan untuk kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat sekitar kita, bagi umat dan bagi bangsa dan negara ini. Ini suatu hal yang menjadi pedoman juga bagi kita selama bulan puasa ini. Bagaimana kita pandai mensyukuri nikmat Allah.
Allah juga sudah berfirman, jangan mengingkari nikmat yang diberikan kepadanya. Surat Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan bertambah nikmat yang berlipat ganda. Akan tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, azabku akan pedih untuk balasan. Ini suatu peringatan bagi kita sebagai hamba Allah bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai nikmat yang tidak terhingga dalam hidup dan kehidupan ini harus kita manfaatkan sebagaimana yang diaturkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, puasa bulan suci Ramadan ini juga menuntun kita untuk menjadi orang atau umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita ini diberikan nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan itu kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan kegiatan. Betapa banyaknya juga saudara kita mungkin yang nikmat kesehatannya terganggu sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, padahal keinginannya sangat tinggi untuk beribadah. Tapi karena kesehatannya terganggu, maka dengan segala kerendahan hati kita doakan agar mereka bisa sehat walafiat kembali. Begitu hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kepada hamba-hamba yang dicintainya. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Jangan jadikan nikmat Allah itu menjadi pendorong kita menjadi orang yang sombong, orang yang tidak mensyukuri nikmat itu sendiri. Karena banyak sekali juga kita dapati orang-orang yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat jabatan, nikmat kedudukan, tetapi akhirnya dia tergelincir dengan nikmat itu menjadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak kita harapkan, saudara-saudara sekalian, jemaah yang dirahmati Allah dan hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita sebagai nikmat, jadikan itu menjadi alat ataupun sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukurinya. Tentunya mensyukuri itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tidak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepada jalan yang dituntun Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan nikmat jabatan, nikmat amanah, maka kita harus menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kita salah gunakan untuk kepentingan kita, apalagi untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat ataupun dengan kepentingan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, puasa ini juga memberikan tuntunan bagi kita bahwa selama 1 bulan ini kita membina diri kita, tarbiyah diri kita untuk mendidik kita menjadi orang yang jujur, orang yang tawadu, orang yang tidak sombong. Oleh karena itu, puasa ini juga akan menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang menjadi la'allakum yarsyudun. Artinya, orang yang terpelihara hidupnya dalam kebaikan-kebaikan. Orang yang hidupnya tetap di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya terhindar dari kehidupan-kehidupan atau perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan terhina. Puasa selama 1 bulan ini telah mendidik kita. Oleh karena itu, maka dengan puasa bulan suci Ramadan yang kita telah lalui dengan penuh dengan hikmat, dengan penuh dengan tawadu dan keyakinan, dan juga diisi dengan ibadah-ibadah lain, tentunya kita harapkan menjadi modal kita akan setahun kemudian untuk menuntun kehidupan kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan 1445 Hijrah yang kita telah laksanakan dengan ibadah puasa ini menjadi penuntun bagi kita, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita berdoa kepada-Mu ya Allah, kami memohon agar terimalah amal ibadah kami ini dan seluruh ibadah puasa kami menjadi amal yang akan menolong kami kelak di yaumil mahsyar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alfa